Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Allah berfirman, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum datang Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 77. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa para ahli kitab tidak dibolehkan untuk berlebih-lebihan melampaui batas dalam beragama. Dan kita tentunya tidak boleh untuk berlebih-lebihan melampaui batas juga dalam agama kita. Dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang telah menyesatkan orang-orang terdahulu. Nenek moyang kita yang telah sesat sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita tidak boleh melampaui batas dalam beragama. Kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Kita tidak boleh menyembah para sahabat. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang boleh kita sembah. Sementara Nabi Muhammad dan para sahabat hanya kita ikuti, hanya menjadi panutan bagi kita. Kita tidak menyembah mereka sebagaimana orang-orang Kristen menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itulah akibatnya kalau kalian melampaui batas. Kalian akan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristen. Mereka telah melampaui batas. Dan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita melampaui batas, kita akan seperti orang gila. Seperti orang-orang Kristen yang menyembah nabi mereka. Yang menggambar Tuhan mereka. Orang-orang Kristen, mereka belum pernah bertemu dengan Yesus. Ngaku-ngaku saja bertemu di mimpi. Mereka tidak tahu seperti apa Yesus itu. Dan mereka berani membuat gambar Yesus. Dan akhirnya orang-orang Kristen menyembah gambar-gambar tersebut. Malah mereka membuat patung dan menyembah patung tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji-muji Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau kita memuji Nabi Muhammad secara berlebihan, maka kita akan seperti orang-orang Kristen. Akhirnya menyembah Nabi kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lalu hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku
hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Ini namanya adalah, apa itu namanya sifat berlebihan? Dinamakan dengan sebutan gulu. Sifat gulu. Sifat berlebihan. Berlebihan memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Apa yang kalian lakukan sekarang? Kalian malah menyembah kuburan Nabi Muhammad. Na'udzubillah zalik. Sikap gulu berlebihan terhadap Habib, kiai, wali, orang soleh dapat menjerumuskan pada kesyirikan. Sikap gulu adalah jalan yang akan membawa kalian ke dosa syirik. Kalian akan melakukan dosa syirik kalau kalian bersikap gulu berlebihan. Kalian itu suka menyembah ulama kalian. Kalian berlebihan. Kalau ada ustadz kalian yang melakukan kesalahan, kalian malah, apa-apaan kau? Ini ustadz kami. Ustadz kami lebih hebat daripada kau. Kamu siapa? Kamu drop out. Kamu nggak lulus SMA. Kamu nggak pantas mengkritik ustadz favorit kami. Kamu itu drop out. Kamu itu nggak lulus SMA. Kamu itu orang yang dikeluarkan dari sekolah umum. Kamu nggak pantas mengkritik ustadz favorit kami. Tahu diri kau. Kamu itu drop out. Kamu itu goblok. Kamu itu nggak pantas. Ulama kami lebih pintar daripada kamu. Ulama kami pergi ke Mesir. Ulama kami pergi ke Madinah. Ulama kami pergi ke Arab. Kamu di mana tinggal kamu? Kamu belajar kamu di mana? Kamu itu drop out. Kamu itu nggak lulus SMA. Aduh. Ustadz mereka tidak boleh dikritik. Bagi mereka, ustadz mereka tidak pernah berbuat salah. Maksum. Sama dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah berbuat kesalahan. Ustadz mereka adalah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menyembah ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka. Mereka gulu. Mereka tuh defensif. Melihat ada orang mengingatkan, padahal sifat seorang muslim itu wajib untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Ini malah tidak boleh dinasihati. Ustadku nggak boleh dikritik. Kamu siapa? Tahu diri kau. Goblok sekali. Aduh. Sikap gulu adalah sikap melampaui batas. Yang itu adalah menghancurkan. Sikap yang menghancurkan. Membuat akal menjadi sia-sia. Tak bisa menerima segala bentuk diskusi. Di antara sebabnya berlebihan dalam mencintai atau membenci seseorang. Terlalu berlebihan dalam mencintai atau membenci seseorang. Cintamu pada sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Ini fanboys ini. Ini adalah mentalitas fanboys. Fanboy. Fanatik. Sikap fanatik. Sikap gulu itu adalah sikap fanatik. Terlalu fanatik terhadap ustadz favorit kalian. Nggak bisa. Kalian itu terlalu berlebihan dalam mencintai ustadz kalian. Dan terlalu membenci orang yang menasihati ustadz kalian. Kalian itu seperti anak-anak goblok, nggak tahu apa itu Islam.
bagaimana cara Muslim berinteraksi dengan Muslim yang lain. Muslim itu harus saling menasihati, karena tidak ada yang maksum di antara kita. Iya. Oleh karena itu kita wajib saling menasihati. Bukannya malah defensif, malah kalian malah menyerang orang yang menasihati. Kalian itu sama dengan orang-orang kafir yang nggak mau dinasihati oleh Nabi Muhammad, yang nggak mau menerima nasihat Nabi Muhammad. Sikap buruk itu, sikap gulu itu udah buruk. Gulu. Lalu jauhilah sikap gulu, melampaui batas. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, jauhilah sikap gulu dalam agama. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap gulu mereka dalam agama." Hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah Nabi Muhammad, jangan bersikap gulu, jangan berlebihan. Haram. Kalian ini bermental fanboy. Kalian bawa mental fanboy kalian tuh untuk ke agama. Kalian fanboy, fan sepak bola. Kalian fan orang-orang kafir. Kalian itu adalah fan penyanyi. Kalian itu fanboy. Kalian bawa sikap buruk kalian ke agama. Ini agama, bukan main-main. Nggak ada sikap fanboy, nggak ada ruang untuk menjadi fanboy dalam Islam. Perintah Nabi Muhammad tidak boleh menjadi fanboy. Tidak boleh fanatik. Jangan berlebihan. Orang Islam itu seimbang. Dia tidak membenci terlalu berlebihan, dia tidak mencintai terlalu berlebihan. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Kita tahu kita akan mencintai seseorang atau membenci seseorang. Kita tidak tahu. Ini hati manusia digenggam oleh Allah. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Ya muqallibal qulub. Kalian tahu doanya kan? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami ya Allah dalam agamamu. Jangan biarkan kami sesat ya Allah. Hanya Allah yang membuat kita membenci seseorang dan mencintai seseorang. Dan kita diperintahkan untuk tidak berlebihan. Kalau kita mencintai seseorang, jangan berlebihan. Kita tidak tahu siapa dia. Dia tidak dijamin surga sama sekali. Ustadz favorit ini tidak dijamin surga sama sekali. Dan sebaliknya juga sama. Orang-orang ahlul bidah ini, mereka kita tidak tahu nasib mereka. Apakah mereka benar-benar akan masuk neraka? Mungkin saja mereka bisa tobat sebelum mereka mati. Oleh karena itu kita tidak boleh membenci mereka terlalu berlebihan. Karena kita tidak tahu nasib mereka. Dan kita juga tidak tahu nasib kita. Kita tidak dijamin surga oleh Allah. Kita bisa saja mati kafir. 1 detik ini ya, 1 detik yang akan datang, kita bisa mati langsung. Kita tidak tahu. Kan ada hadisnya tuh. Takutlah kalian pada di zaman yang dimana orang di pagi harinya beriman, di sore harinya kafir. Di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Kita tidak tahu nasib kita ini. Kita tidak dijamin surga. Oleh karena itu kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai seseorang dan membenci seseorang. Kita hanya melakukannya secukupnya saja. Kalau kita bertemu dengan ustadz salafi yang manhajnya lurus, yang benar-benar mengikuti manhaj salaf, maka kita doakan mereka supaya mereka tetap terus berada istiqomah di jalan yang lurus ini, di manhaj salaf. Jangan berlebihan terhadap mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka kita kalau kita bisa menasihati, kita nasihati mereka. Tapi kalau mereka menolak,
Ya kita berlepas tangan dari sifat tersebut. Sama dengan orang yang kita benci, ahlul bid'ah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membenci mereka. Allah dan Rasulullah, Allah dan Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menjauhi orang-orang buruk, para ahlul bid'ah. Itu kita jauhi saja mereka. Tapi kita tidak boleh sampai memvonis mereka masuk neraka, benar-benar masuk neraka seakan-akan kita ini Allah. Bisa mengatakan orang masuk surga, masuk neraka tanpa dalil. Aduh. Tanpa dalil, kita nggak ada dalil. Berani kita mengatakan orang masuk surga, masuk neraka. Nggak boleh, itu haram. Nggak boleh berlebihan. Kalau mereka ahlul bid'ah, maka kita harus menjauhi mereka dan memperingatkan umat tentang bahaya mereka, untuk menjauhi mereka juga. Tapi kita tidak boleh memvonis mereka. Kita tidak boleh memvonis perorangan maksudnya. Kita tahu ini orang ini, ini Ustadz Fulan ini pasti masuk neraka ini. Nggak bisa itu. Kita nggak boleh bisa memvonis perorangan, nggak bisa itu. Ahlul bid'ah emang masuk neraka, tapi kita tidak tahu siapa ahlul bid'ah. Apakah mereka terus menjadi ahlul bid'ah atau malah tobat di akhir kehidupannya? Wallahu alam. Contoh perbuatan gulu adalah satu, berlebihan dalam memuji orang soleh. Berlebihan dalam memuji ustadz favorit kalian. Menyangka ustadz favorit kalian itu adalah orang-orang yang soleh. Yang bisa menentukan orang itu soleh atau tidak, yang bisa mengetahui orang itu soleh atau tidak adalah hanya Allah. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Kalian tidak tahu orang itu soleh atau tidak. Kelihatannya soleh di luar, rajin ke masjid, banyak pengajian, banyak berdakwah, sering berdakwah. Banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Dia berdakwah orang Kristen. Orang Kristen memeluk Islam gara-gara dia. Jutaan orang Kristen masuk Islam gara-gara dia. Gara-gara ustadz favorit kalian. Tapi kalian tidak tahu apakah amal ustadz favorit kalian itu telah diterima oleh Allah. Kalian tidak tahu. Bisa jadi ustadz kalian riya, melakukan dosa riya, ingin dipuji orang, ingin mendapat uang dari YouTube channel mereka, harus direkam terus. Setiap ada orang yang ingin masuk Islam direkam. Privasi orang non muslim yang ingin masuk Islam itu malah disebar di internet. Nah, zalik. Auratnya kalau wanita masuk Islam, auratnya di foto juga, direkam. Ustadz kalian itu tidak tahu cara berdakwah yang benar. Mereka dengan mudahnya menggunakan video, merekam video tanpa memblur video mereka yang ada wanitanya, ada wanita lewat di video mereka, lalu mereka tidak memblur. Kan bisa diedit, di blur itu. Mereka nggak mau mengedit. Jadi jangan kagum kalian melihat amalan mereka. Kalau mereka telah mengislamkan orang-orang Kristen, belum tentu diterima Allah. Belum tentu caranya berdakwah itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalian sudah memuji-muji ustaz kalian. Seperti Ustaz Zakir Naik dari India. Jutaan orang masuk Islam gara-gara dia. Dan kalian buat aja patung sekalian. Buat saja patung sekalian. Kalian itu goblok. Belum tentu amalannya itu diterima. Lagian Ustaz Zakir Naik itu sesat. Dia itu memiliki paham ikhwani. Berteman dengan siapa saja. Karena dia ahlul bid'ah itu sendiri. Dia melakukan banyak perbuatan bid'ah. Berdebat dengan orang Kristen. Aduh.
gurunya itu Ahmad Didat berdebat dengan orang Kristen, memberi panggung orang Kristen, sehingga orang-orang awam, orang-orang Islam awam jadi bingung, jadi goyah hatinya, nggak tahu apa dia lagi agama dia, gara-gara dia tertarik dengan ajaran Kristen yang ditampilkan di debat Ahmad Didat tersebut. Bukannya mengislamkan, mungkin saja dia mengislamkan beberapa orang, tapi yang murtad, dia nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang menganut paham orang-orang Kristen tersebut, gara-gara diberi panggung orang-orang tersebut di debat kalian tuh. Makanya nggak ada itu debat-debat kayak Ahmad Didat tuh, nggak ada itu. Tuh bukan jalan syariah itu. Itu bukan jalan Islam. Memberi panggung untuk orang kafir untuk menyebarkan ajaran sesat. Naudzubillah zalik. Nggak boleh berlebihan dalam memuji orang. Hanya Allah yang tahu siapa yang soleh. Lalu nomor 2, nah ini nih. Nomor 2, membuat gambar atau patung orang soleh. Ini contoh perbuatan gulu ini. Membuat gambar atau patung orang soleh. Kalian mengaku muslim, tapi nggak tahu cerita Nabi. Cerita Nabi Nuh nggak tahu. Kisah Nabi Nuh alaihissalam nggak tahu. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama di dunia ini. Rasulullah yang pertama. Kenapa dia menjadi Rasulullah? Gara-gara kaumnya berbuat syirik. Berbuat syirik. Syirik ini yang pertama kali dilakukan di dunia ini adalah oleh kaum Nuh. Orang-orang Nuh. Umatnya Nabi Nuh. Yang membuat patung-patung orang-orang soleh. Umatnya Nabi Nuh membuat patung-patung orang-orang soleh. Kalau diibaratkan di zaman sekarang, kalian memfoto ustadz favorit kalian. Kalian foto ustadz favorit kalian. Lalu kalian print dan kalian pajang di rumah kalian. Bahkan kalian iya, menjual foto-foto ulama. Zalik. Zaman sekarang itu. Patung mungkin agak berlebihan zaman sekarang. Foto sajalah. Zalik. Foto nggak ada bedanya dengan patung. Sama-sama gambar. 2D, 3D. 2 dimensi, 3 dimensi nggak ada bedanya. Gambar hukumnya haram. Karena itulah syirik pertama kali dilakukan di dunia ini. Gara-gara gambar. Naudzubillah zalik. Kalian para ustadz, seharusnya mereka tidak boleh membiarkan diri mereka di foto-foto. Ustadz tidak boleh difoto. Apa yang kalian pelajari dari Nabi Nuh? Nabi Nuh itu kaumnya berbuat syirik gara-gara gambar. Kalau ustadz kalian hobi foto, maka ustadz kalian nggak tahu, nggak dapat apa-apa dari kisah Nabi Nuh. Mereka mungkin sering membahas kisah Nabi Nuh, tapi nggak dapat pelajaran sama sekali. Malah foto-foto. Naudzubillah zalik. Lalu nomor 3, tabaruk, ngalap berkah. Contoh perbuatan gulu nomor 3 adalah tabaruk. Minta-minta berkah. Orang-orang apa itu? Mencium-cium tangan. Cium-cium tangan ulama kalian. Dan kalian sangka itu ada karamatnya, ada karomahnya. Oh, ini tangan orang soleh, saya cium dulu Nah, tuh dilapin ke keningnya. Ada barokah, barokah orang soleh, karomah orang soleh.
Apa itu namanya lagi? Habaib. Singletnya Abah Habaib. Sikat giginya bekas jigong Habaib. Bekas jigong. Sikat gigi bekas jigong Habaib. Aduh, goblok sekali kalian. Topinya topi Habaib yang ada ketombenya. Banyak ketombe Habaib. Ngalap berkah. Makan tuh ketombe. Aduh, goblok kalian. Lah lihatlah ini. Inilah dia nih. Saya nggak peduli kalian benci sama saya nggak peduli. Saya hanya peduli dengan mengatakan kebenaran. Ustadz favorit kalian yang mengaku salafi, hobi foto, nggak dapat pelajaran apa-apa dari kisah Nabi Nuh. Lihatlah ini. Hobi foto. Nggak dapat apa-apa sama sekali dari kisahnya Nabi Nuh. Yang membuat kaum Nabi Nuh berbuat syirik adalah gambar, patung-patung. Dan para ustadz ini yang mengaku mengikuti manhaj salaf, mereka malah bermudah-mudahan dengan gambar. Allah melaknat tukang gambar, al-musawwirun. Melaknat tukang gambar. Kalau kalian print foto-foto makhluk hidup, maka kalian telah mencetak gambar. Membuat gambar. Walaupun itu bentuk digital, kalian tidak memprintnya. Kalian mungkin tidak memprint, tapi anak-anak kalian, kerabat kalian, bisa memprint. Jadi nggak bisa itu alasan. Oh, cuman digital doang, cuman bentuk digital doang kok. Foto-foto kami hanya kami ambil dalam bentuk digital, kami tidak memprint. Nggak bisa alasan seperti itu. Karena itu sama dengan alasan-alasan kaumnya Nabi Nuh. Oh, kami tidak menyembah patung-patung ini. Kami cuma membuat patung-patung ini cuma untuk mengingat orang-orang soleh di antara kami. Mengingat ulama-ulama kami. Kami tidak menyembah patung tersebut. Cuman sebagai untuk pengingat saja. Mengingat orang-orang soleh di antara kami. Lalu, beberapa generasi setelah para pembuat patung tersebut, anak-anak mereka, anak-anak cucu mereka, tidak tahu apa-apa tentang foto tersebut, tentang patung-patung tersebut. Mereka menyangka patung-patung tersebut adalah Tuhan-Tuhan mereka. Setan datang kepada anak cucu pembuat patung tersebut, membisikkan, memberi was-was kepada anak cucunya tersebut, bahwa patung tersebut adalah Tuhan-Tuhan mereka. Anak cucu mereka malah menyembah patung-patung tersebut, yang awalnya dibuat hanya untuk mengenang, hanya untuk mengingat ulama-ulama mereka. Nah, sekarang sudah anak-anak cucu mereka menyembah, menjadikan patung-patung tersebut sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Jadi nggak bisa itu alasan-alasan, cuma digital. Anak cucu kalian bisa mencetak foto-foto tersebut, yang digital, yang bentuk digital tersebut. Kalian mungkin tidak mau mencetak fotonya, tapi kan anak kalian bisa mencetaknya setelah kematian kalian. Jadi nggak ada alasan-alasan seperti itu. Foto hukumnya haram. Foto makhluk hidup hukumnya jelas haram. Kalian itu harus hati-hati. Terlebih lagi kalian adalah ustadz. Kalian ustadz mengaku salafi, mengikuti manhaj salaf. Dosa syirik harus kalian takuti melebihi apapun. Karena inilah dosa yang tidak akan diampuni Allah, dosa syirik. Dan kalian malah malah bermudah-mudahan dengan dosa syirik. Kalian tidak tahu kalau foto itu bisa disembah oleh jamaah kalian.
Kalian mungkin mendakwakan, oh syirik, jangan pajang foto, jangan pajang foto. Tapi kalian malah hobi foto. Malah menyuplai barang foto, malah menyuplai foto kalian. Kalian para ustadz yang mengaku salafi, kalian malah hobi foto. Memberi bahan syirik, memberi bahan jalan bagi jamaah kalian untuk melakukan syirik. Menjadikan kalian sebagai ustadz idola, ustadz idola. Harusnya kalian lebih berhati-hati terhadap dosa syirik. Foto kalian bisa disembah oleh jamaah kalian. Terlebih lagi jamaah kalian berapa jumlahnya? Jutaan. Ustadz Salafi memiliki subscriber jutaan. Ya Allah. Umat Islam ini di zaman Nabi sedikit. Di perang Badar berapa jumlahnya? Sedikit. Umat Islam ini sedikit. Minoritas yang benar-benar muslim ya. Kan baca sajalah surat Al-Waqiah. Sedikit golongan dari yang zaman sekarang. Hanya sedikit. Jadi kalau banyak jemaahnya kita curiga. Kita pasti curiga. Ini pasti ada apa-apanya. Ini pasti sesat nih orang nih. Nggak mungkin, karena Allah sudah berfirman. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka kalian akan sesat. Karena kebanyakan manusia adalah sesat. Firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka kalian akan sesat. Jadi kalau banyak jemaah ustadz tersebut, nah kita curiga itu. Itu pasti ada apa-apanya itu. Itu pasti ada kesesatan. Itu pasti ustadz-ustadz itu sesat. Dan jelas juga lah ini. Inilah buktinya. Saya tidak berdusta. Ini buktinya. Ustadz favorit kalian hobi foto. Sama sekali tidak hati-hati terhadap dosa syirik. Padahal Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah tidak mau terkenal. Dia tidak mau menjadi terkenal. Lah kalian mengaku salafi malah, ustadz-ustadz yang mengaku salafi malah hobi foto. Nggak tahu akibat yang bisa nggak tahu akibat buruk yang bisa disebabkan oleh hobi kalian ini, hobi suka difoto. Sebab buruknya adalah, akibat buruk dari kalian suka berfoto ini adalah foto kalian akan disembah oleh jamaah kalian sendiri. Jamaah kalian gulu, berlebihan. Dan kalian jarang juga mendakwahkan tentang gulu, tentang dosa syirik. Buktinya kalian walaupun kalian sering mengkaji kisah Nabi Nuh, tapi kalian nggak dapat apa-apa, nggak dapat pelajaran apa-apa dari kisah Nabi Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh berbuat syirik gara-gara gambar patung. Kalian meremehkan bahaya foto. Nah, dalam zalik. Nah, lihat ini. Akibat suka di foto adalah kalian akan meremehkan dosa syirik. Kalian itu adalah ustadz, orang-orang yang diustadkan. Harusnya kalian lebih sadar diri. Harus lebih tawaduk lagi, lebih lagi tawaduk. Lebih ekstra tawaduk daripada muslim biasa, daripada muslim yang awam. Kalian itu ustadz yang diustadkan oleh umat kalian, oleh jamaah kalian. Kalian itu diustadkan, berarti kalian harus sadar. Kalian harus hati-hati, lebih hati-hati lagi. Kok malah saya yang menasihati kalian ya? Kalian yang ustadz, kalian kok malah saya yang menasihati? Aduh.
Inilah buktinya kalian tidak maksum. Kalian itu bukan ustadz yang maksum. Kalian bukan, tidak ada yang maksum setelah Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang maksum. Kalian itu tidak kebal terhadap dosa-dosa syirik ini. Kalian merasa sudah berada di jalan yang benar. Kalian tidak akan melakukan dosa syirik. Padahal dosa syirik ini yang paling berbahaya. Terlebih lagi dosa syirik yang dosa riya. Dosa riya. Dosa yang sulit, sangat sulit untuk disadari. Menyangkut hati itu. Kalian itu yang rentan terhadap dosa riya. Harusnya kalian lebih hati-hati lagi. Jangan biarkan diri kalian difoto. Kalau kalian di pengajian, jangan biarkan jamaah kalian memfoto kalian. Nanti foto kalian dicetak lalu dipajang. Dipajang di rumah-rumah mereka. Sebagai pengusir setan. Gambar kalian bukannya jadi pengusir setan, malah dimasuki setan gambar tersebut. Wow, bergerak-gerak matanya. Aduh, na'udzubillah. Jangan kalian biarkan diri kalian difoto, wahai para ustadz. Apalagi kalian mengaku mengikuti manhaj salaf. Apa-apaan kalian? Ini bukan sekali dua kali ini kesalahan kalian. Ini kalian melakukan terus-menerus ini. Buktinya sudah banyak. Aduh. Jangan biarkan diri kalian difoto-foto oleh jamaah kalian. Nanti kalian disembah, foto kalian disembah oleh jamaah kalian sendiri. Nah, lihatlah ini. Para ustadz yang mengaku salafi, mengikuti manhaj salaf, malah suka berfoto dengan para artis. Kalian tahu siapa para artis? Ahli maksiat. Para artis adalah ahli maksiat. Dan kalian berfoto dengan ahli maksiat. Dengan orang-orang fasik. Nggak pantas. Kalian ustadz. Kok foto-foto dengan orang yang suka berdosa. Yang bangga dengan dosa mereka. Ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalian mengaku salafi, mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi suka foto-foto. Terlebih lagi foto dengan para pendosa yang bangga dengan dosanya. Aduh. Jemaah kalian tidak terima sama sekali. Ustadz favoritnya dinasehati. Nah, lihatlah ini akibatnya nih. Ini akibat dari kalian suka berfoto sebagai ustadz. Ustadz, ya Allah. Ustadz berfoto dengan bini orang. Nggak masuk akal. Kalian mengaku salafi, tapi kalian berfoto dengan wanita yang bukan mahram. Dengan bini orang. Nah, suaminya tuh di samping itu. Dan kalian berfoto, ya Allah. Aduh. Nggak pantas. Ustadz yang mengaku salafi berfoto-foto dengan wanita yang bukan mahram. Nah, lihatlah ini. Ini nih yang tobat dari musik nih. Siapa ini? Siapa namanya? Uki Kausar. Yang tobat dari musik. Berkat Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi Ustadz Syafiq membiarkan Uki menjadi dayus. Menyebar foto kemesraan bersama istrinya. Bangga dengan dosanya ini. Menjadi lelaki dayus. Lelaki yang membiarkan istrinya difoto-foto. Malah dia yang memfoto di istrinya. Kemana kamu Ustadz Syafiq? Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kok nggak dinasihati ini jamaah kamu?
Jamaah engkau kok malah dibiarkan berdosa seperti ini? Bukannya kalian ini terhalang distance, kalian terhalang jarak, nggak tahu nomor telepon masing-masing, enggak. Kalian bertemu, kalian saling bertemu, kalian sudah saling bertemu, nggak ada uzur bagi kalian untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada uzur bagi kalian. Nah, lihatlah ini Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Kok malah pamer makanan? Kok malah pamer makan makanan? Nah, ini akibatnya nih. Ini akibat terkenal. Ini akibat banyak jamaah. Kalian ingin seperti artis. Merekam setiap kehidupannya. Makan direkam. Berenang direkam. Berenang dengan ikan paus. Ikan hiu paus. Pakai celana pendek Ustadz. Aduh. Kelihatan deh lututnya Ustadz. Ustadz pakai celana pendek. Yang suka pamer makanan, lihatlah ini. Dulu ulama salaf sangat menjaga perasaan tetangganya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, bila kamu membeli sesuatu, membeli makanan, dan tidak berniat untuk membaginya dengan tetanggamu, maka sembunyikanlah saat kamu membawa makananmu itu. Sembunyikan makananmu dari tetanggamu kalau kamu tidak berniat untuk memberinya. Nah, Ustaz Syafiq malah pamer makanan. Nggak pantas. Katanya penyakit ain. Nanti orang bisa iri. Orang miskin jamaah kamu, jamaah engkau, wahai Ustadz Syafiq Riza Basalamah, jamaah engkau yang miskin, yang sulit makan, malah pamer makanan. Malah engkau pamer makanan. Nggak kamu pikirkan perasaan jamaah kamu yang miskin, yang kesulitan untuk makan, Apalah ini Ustadz, ya Allah, mengaku salafi lagi. Ini bukan perbuatan para salaf. Ini bukan perbuatan para salaf. Suka pamer makanan bukan perbuatan ulama para salaf. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lihatlah ini. Ustadz yang suka berfoto dengan orang-orang yang sesat. Berfoto dengan Felix Xiao. Nyau. Felix Xiao. Wong Cina berfoto-foto dengan orang sesat. Kalian tahu akibatnya kalau kalian berfoto dengan orang sesat? Jamaah kalian akan menyangka kalian berbaikan dengan ahlul bid'ah, dengan orang sesat. Dan jemaah kalian ingin subscribe juga ke channel orang sesat ini. Gara-gara kalian berfoto-foto dengan orang sesat. Kalian mempromosikan orang sesat, mempromosikan ahlul bid'ah. Kalian nggak tahu akibat dari foto-foto ini, Rasulullah bersabda, kita harus waspada dari orang-orang yang buruk. Harus waspada. Jangan biarkan mereka merusak iman kita, merusak akidah kita, merusak manhaj kita. Kalian malah berfoto-foto dengan orang sesat, dengan ahlul bid'ah, mempromosikan ahlul bid'ah. Apakah kalian pantas disebut sebagai Ustadz Salafi? Apakah pantas kalian disebut sebagai Ustadz Salafi? Padahal kalian mempromosikan, menghormati, berteman dengan ahlul bid'ah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik.
Nah, lihatlah ini. Kalian suka foto-foto dengan orang sesat, berfoto dengan ahlul bid'ah. Nah, lihatlah ini ada komen orang nih. Dikatakan oleh orang yang komen nih, dia berkata, Subhanallah, kami berlepas diri darinya. Kami berlepas diri dari Ustadz Khalid Basalamah. Karena tidaklah burung berkumpul melainkan bersama sekumpulannya. Sungguh mengherankan jika seorang ahlu sunnah sampai beramah-ramah dengan ahlul bid'ah. Birds of a feather flock together. Burung berkumpul bersama sekumpulannya. Kalau kalian berteman dengan ahlul bid'ah, berarti kalian sama dengan ahlul bid'ah. Na'udzubillahi min zalik. Kalian mempromosikan ahlul bid'ah ke jemaah kalian. Jamaah kalian tertarik melihat ahlul bid'ah ini. Dan mereka malah berguru ke ahlul bid'ah. Gara-gara kalian mempromosikan ahlul bid'ah. Lalu lihatlah ini Ustaz Salafi dan ahlul bid'ah bermesraan. Bermesraan di Mekah. Di Mekah. Aduh. Kalian Ustadz Khalid Basalamah, kenapa hobi sekali foto, ha? Kenapa hobi foto dengan ahlul bid'ah, dengan orang sesat? Pemahamanmu jelas berbeda. Musik kalian tidak sama pemahaman kalian. Tunggu dulu. Ustadz Khalid Basalamah ini menghalalkan lagu Indonesia Raya. Nah, berarti pemahaman dia sama dengan Gus Miftah. Nyanyian hukumnya haram, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ustadz Khalid Basalamah malah menghalalkan lagu Indonesia Raya. Gak penting syair-syair apa itu syair. Lagu Indonesia itu adalah lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Nyanyian hukumnya haram. Malah dihalalkan. Nah, lihatlah ini. Ustadz Salafi, Ustadz yang mengaku Salafi, bermesraan dengan Ustadz pelawak. Nah, lihatlah ini komennya. Ustadz Khalid dahulu menghampiri dan menyalami Ustadz pelawak saat pertemuan tidak sengaja di bandara. Mari tunjukkan akhlak mulia, manhaj salaf. Ini dikala kita tetap tegas mengatakan yang tauhid itu tauhid dan bid'ah itu bid'ah. Sesat. Tidak akan bersatu kebenaran dengan kebatilan. Kalian jangan salah sangka. Ustadz Khalid Basalamah ini dia menghalalkan lagu Indonesia Raya. Pemahamannya sama dengan Ustadz pelawak. Sama-sama suka bernyanyi-nyanyi. Jadi jangan heran kalian mereka saling bertemu dan bermesraan. Kan sudah dikatakan tadi, birds of a feather flock together. Burung sekumpul berkumpul dengan sekumpulannya. Orang yang buruk berteman dengan orang yang buruk. Wajar. Itu wajar, hal wajar itu. Lalu apakah kalian tidak takut? Tidak takut mencontohkan sifat-sifat buruk, ajaran-ajaran buruk? Kalian mengajak jamaah kalian melakukan dosa besar. Apakah kalian tidak takut dengan dosa jariah? Kalian ustadz, jemaah kalian jutaan. Kalau kalian mengajarkan ajaran yang sesat, maka dosa jariah kalian luar biasa. Jutaan jemaah, jutaan orang akan mengikuti ajaran kalian yang salah itu, yang sesat itu. Nggak takut kalian.
Ini akibat foto-foto ini. Suka berfoto ini akibatnya. Kalian bisa mendapatkan dosa jariah. Nggak ada kebaikan dari foto-foto ini, nggak ada. Kalian bisa disembah oleh jemaah kalian. Kalian ustadz. Kalian itu diidolakan. Na'udzubillah min dzalik. Diidolakan. Disembah oleh jamaah kalian. Aduh. Nggak pantas lah. Nggak pantas kalian mengaku sebagai orang-orang salafi kalau kalian tidak hati-hati terhadap dosa syirik. Tidak hati-hati dalam memperlakukan orang-orang ahlul bidah, malah berteman kalian dengan ahlul bidah. Itu bukan ajaran manhaj salaf. Manhaj salaf jelas tegas memusuhi ahlul bidah. Ini malah bermesraan dengan ahlul bidah. Nah, lihatlah ini. Bermesraan di dalam negeri dan di luar negeri tidak peduli. Ahlul bid'ahnya di bermesraan dengan mereka. Ini ahlul bid'ah dari luar negeri nih. Siapa namanya? Dr. Zakir Naik. Malah dipromosikan. Aduh. Orang ini ahlul bid'ah, Zakir Naik ahlul bid'ah. Dia mengikuti pahamnya manhaj ikhwani. Dia bukan salafi. Malah berteman kalian. Manhaj salaf apaan kalian? Na'udzubillah min dzalik. Inilah akibat dari kalian berfoto-foto ini. Foto itu hukumnya haram. Foto makhluk hidup hukumnya haram. Terlebih lagi kalian ustadz. Harusnya kalian lebih berhati-hati lagi. Jangan biarkan diri kalian difoto. Jangan biarkan diri kalian difoto oleh jamaah kalian. Jangan. Nanti jamaah kalian bisa menyembah foto kalian. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Kita ini tidak boleh mempromosikan ahlul bid'ah. Kita tidak boleh berfoto-foto bermesraan dengan ahlul bid'ah. Kalau kalian ingin bersalaman dengan mereka, maka jangan biarkan jemaah kalian memfoto kalian. Kalau kalian ingin berbuat baik seperti kalian ingin, misalnya para ahlul bidah ini datang ke kalian dan menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kalian, maka kalian menjabat tangannya, maka kalian tidak, kalau ingin menjabat tangannya kalian tidak boleh memfoto itu. Jangan biarkan jamaah kalian memfoto kalian menjabat tangan dengan ahlul bidah. Nanti kalian bisa disangka berteman dengan ahlul bid'ah. Atau lebih baik kalian musuhi saja mereka. Kita harus memusuhi ahlul bid'ah. Kok malah berteman kalian? Ahlul bid'ah itu mengajak ke neraka. Dan kalian malah berteman. Dan kalian mengaku sebagai ustadz salafi. Na'udzubillah min dzalik. Kalian harus hati-hati mencari guru. Jangan kalian mengambil ilmu Islam ini dari ustadz-ustadz yang tidak bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dengan benar. Mengaku mengikuti semangat salaf, tapi malah melakukan dosa-dosa. Kita malah bisa melihat dosa-dosa mereka. Jangan mengambil ilmu dari ustadz yang berdosa di depan umum, yang tidak mau mendengar nasihat. Jangan ambil ilmu dari ustadz-ustadz tersebut. Walaupun mereka mengaku salafi, tinggalkan mereka. Kita hanya mengikuti orang-orang ustadz-ustadz yang benar-benar mengikuti manhaj salaf. Bukan hanya mengaku. Siapa saja bisa ngaku salafi. Siapa saja bisa mengaku salafi. Buktikan kalian tuh benar-benar salafi. Musuhi ahlul bid'ah. Malah bermesraan dengan ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik.